Penilaian sikap pengetahuan keterampilan dari kelompok 4, anggota Fitriasari, Melina Yuli Kartika, dan Tuti Mirda. Penilaian sikap. Penilaian sikap merupakan penilaian terhadap perilaku peserta didik dalam proses pembelajaran yang meliputi sikap spiritual dan sosial. Penilaian sikap, kompetensi nilai spiritual, dan kompetensi nilai sosial. Kompetensi nilai spiritual diamati adalah menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutinya. Yang kompetensi nilai sosial diamati mencakup perilaku antara lain jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga, dan negara. Penilaian sikap terdiri atas penilaian utama dan penilaian penunjang, seperti yang ada di gambar skema ini. Penilaian utama diperoleh dari hasil observasi harian yang ditulis di dalam jurnal harian. Penilaian penunjang diperoleh dari penilaian dan penilaian antar teman. Hasilnya dapat dijadikan sebagai alat konfirmasi dari hasil penilaian sikap oleh pendidik. Teknik penilaian yang digunakan adalah observasi melalui wawancara, catatan anekdot, dan catatan kejadian tertentu, indicate record sebagai unsur penilaian utama. Dalam pelaksanaan penilaian sikap, pendidik dapat merencanakan indikator sikap yang diamati sesuai dengan karakteristik proses pembelajaran yang akan dilakukan, misalnya perilaku kerjasama dalam diskusi kelompok dan kerapian dalam praktikum. Selain itu, penilaian sikap dapat dilakukan tanpa perencanaan, misalnya perilaku yang muncul tidak terduga. Seperti itu contohnya. Bisa kita lihat di skema penilaian sikap. Penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan atau kompetensi dasar dari K3 dilakukan dengan cara mengukur penguasaan peserta didik yang mencakup dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognisi dalam berbagai tingkatan proses berpikir. Prosedur penilaian pengetahuan dimulai dari penyusunan perencanaan, pengembangan instrumen penilaian, pelaksanaan penilaian, pengolahan, dan pelaporan, serta pemanfaatan hasil penilaian. Hasil penilaian, pencapaian pengetahuan dilaporkan dalam bentuk angka, predikat, dan deskripsi. Angka menggunakan rentang nilai 0 sampai dengan 100, predikat disajikan dalam huruf A, B, C, dan D. Rentang predikat ini ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan KKM. Teknik penilaian pengetahuan menggunakan tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Yang pertama, tes tulis. Tes tulis adalah tes yang soal dan jawabannya secara tertulis, antara lain berupa pilihan ganda, isian, benar salah, menjodohkan, dan uraian. Instrumen tes tertulis dikembangkan dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama ada melakukan analisis kompetensi dasar, yang kedua menyusun kisi-kisi soal sesuai dengan kompetensi dasar, yang ketiga menulis soal berdasarkan kisi-kisi dan mengacu pada kaidah-kaidah penulisan soal. Yang keempat adalah menyusun pedoman penskoran. Yang terakhir melakukan penskoran berdasarkan pedoman penskoran. Yang kedua ada tes lisan. Tes lisan yang berupa pertanyaan-pertanyaan, perintah, kuis yang diberikan kepada pendidik secara lisan dan peserta didik merespon pertanyaan tersebut secara lisan. Tes lisan bertujuan menumbuhkan sikap berani berpendapat, mengencap penguasaan pengetahuan untuk perbaikan pembelajaran, percaya diri, dan kemampuan berkomunikasi secara efektif. Langkah-langkah pelaksanaan tes lisan adalah melakukan analisis kompetensi dasar, menyusun kisi-kisi soal sesuai dengan kompetensi dasar, membuat pertanyaan atau perintah,
menyusun pedoman penilaian, dan memberikan tindak lanjut hasil tes lisan. Yang ketiga ada penugasan. Penugasan adalah pemberian tugas kepada peserta didik untuk mengukur pengetahuan dan memfasilitasi peserta didik memperoleh atau meningkatkan pengetahuan. Tugas dapat dikerjakan secara individu ataupun kelompok sesuai karakteristik tugas. Tugas tersebut dapat dilakukan di sekolah, di rumah, maupun di luar sekolah. Berikut ini adalah skema penilaian pengetahuan. Yang selanjutnya adalah penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan KD dari KI 4 dilakukan dengan teknik penilaian kinerja, penilaian proyek, dan portofolio. Penilaian keterampilan menggunakan angka dengan rentang skor 0 sampai dengan 100, predikat, dan deskripsi. Penilaian kinerja. Penilaian kinerja atau performance assessment adalah penilaian yang menuntut peserta didik untuk mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuannya ke dalam berbagai macam konteks sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Pada penilaian kinerja, penekanannya dapat dilakukan pada proses atau produk. Penilaian kinerja yang menekankan pada produk disebut dengan penilaian produk, misalnya poster, puisi, dan kerajinan. Penilaian kinerja yang menekankan pada proses disebut penilaian praktik, misalnya bermain sepak bola, memainkan alat musik, menyanyi, melakukan pengamatan menggunakan mikroskop, menari, bermain peran, dan membaca puisi. Yang kedua adalah penilaian proyek. Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Tugas tersebut berupa rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengolahan data, dan pelaporan. Pada penilaian proyek terdapat 4 hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu A. Kemampuan pengelolaan, B. Relevansi, C. Keaslian, dan D. Inovasi atau kreativitas. Yang ketiga adalah penilaian portofolio. Portofolio merupakan sekumpulan dokumen hasil penilaian, penghargaan, dan karya peserta didik dalam bidang tertentu yang mencerminkan perkembangan reflektif integratif dalam kurun waktu tertentu. Pada akhir periode, portofolio tersebut dinilai oleh pendidik bersama-sama dengan peserta didik dan selanjutnya diserahkan pada pendidik kepada kelas berikutnya dan dilaporkan kepada orang tua sebagai bukti autentik perkembangan peserta didik. Berikut adalah skema penilaian keterampilan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.